Assalamualaikum ya Sayyidi Rasulullah khutbah di atakni wa bihaq ya Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Biniyatil qabul wa tamami kulli sulam ma'mul wa salasan zahiran wa batinan fid din wa dunya wal akhirah ila hadratir rasul sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ahli baitil kiram summa sahabah wal qarabah summa ila arwahi jamil awliya'i was salihin wal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat khususan ila ruhi kutubil ulum Abi Hamid Muhammad ibn Muhammad al-Ghazali summa ila ruhi kutubil ahwal Abi Yazid al-Bustami summa ila ruhi Syekh kutubil maqam Syekh Syekh Abdul Qadir Jalani summa ila ruhi Syekh Muhammad Abdul Karim As-Samman al-Madani summa ila ruhi khalifati Syekhina wa jaddina wa maulana Muhammad Arsad bin Abdullah Kalampayan summa ila ruhi Syekh Abdul Samad al-Palimbani summa ila ruhi Ustazina Ahmad Fahmi Jamzam summa ila arwahi walidina wa masyayikhina wa usulihim wa furu'ihim bi anna Allah taghashshahum bi rahmah wal maghfirah wa yu'li darajatihim fil jannah wa yanfa'una wa yu'idu alaina wa ala walidina wa ala ahli baldatina ajma'in min barakatihim wa anwarihim wa asrarihim wa ulumihim wa nafahatihim wa khususiyatihim wa anna Allahul karima yarzuqana fahman nabiyyin hibdal mursalin wa husnal khatimah fi aminin wa afiyah wa salamah bisir nabi wa alin nabi wa bisiril fatihah ila alamin. Ya kama siratan ladzina A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi bayani fadilati man yukhalifu asyahwata. Ini suatu pasal pada menyatakan kelebihan seorang yang menyalahi akan syahwat. Akan kelebihan seseorang yang menyalahi akan syahwat matanya dan syahwat paratnya. Ketahui olehmu barang siapa menyalahi ia akan syahwat matanya dan syahwat paratnya dengan sebab lemah ia daripadanya atau sebab takut akan manusia atau sebab malu ia akan manusia atau sebab memeliharakan ia akan kemegahannya dan kebesarannya atau sebab takut ia dihinakan akan dia oleh manusia, maka sekalian yang demikian itu tiada baginya pahala. Tetapi sekalian itu ada baginya faedah, yaitu meninggalkan ia akan berbuat maksiat yang membawa kepada durhaka juga. Jadi menahan mata dan paratnya itu karena mempertahankan kemegahan, kebesaran dan kemuliaan, tapi bukan karena takut karena Allah. Ini kan dapat pahala kalau seperti ini, tapi ada faedah kadang melakukan, kadang memandang matanya kadang memandang kepada yang dilarang dan syahwatnya tidak dipergunakannya untuk yang di luar jalurnya. Ada faedahnya, tapi kadang dapat pahala. Inya nang menahani itu. Adapun kelebihan menyalahi akan syahwat matanya dan syahwat paratnya yang amat besar pahalanya itu, yaitu orang yang meninggalkan yang demikian itu sebab takut akan Allah Ta'ala. Nah itu benar-benar pahalanya. Jadi meninggalkan, memandang sesuatu yang dilarang oleh Allah dan menjaga paratnya karena takut kalau terjerumus kepada maksiat itu yang besar pahalanya. Ini gawian syariat lah. Kalau syariat ini kada dijaga, sia-sia hakikatnya. Jadi antara syariat dan hakikat itu kada kawa berbeda. Lah. Sama pada dijaga karena syariat milik Allah, hakikat milik Allah. Kalau pun kena hakikat tidak kuat tapi syariatnya semeraut.
Lah kada memperhatikan hukum syariat nang haram nang subhat digawe jua itu kada bujur. Itu ngarnya jindik. Jindik apa? Meremehkan syariat. Orang jindik itu meremehkan syariat. Karena ia merasa sudah kuat hakikat, lalu dianggapnya biasa-biasa aja syariat. Kada mau. Berarti kada paham bahwa syariat itu juga milik Allah, hakikat juga milik Allah. Nya ada nangka itu pemikiran lah. Karena sudah kuat hakikat, kada perlu lagi semuaan bebas sampai kada sembahyang lagi. Sekali aja seumur hidup sembahyang. Itu keliru namanya. Berarti kada mencontoh Rasulullah lah. Orang semakin kuat hakikat, semakin dekat dengan Allah. Semakin banyak zikirnya, semakin banyak ibadah sunatnya. Itu nang bujur hakikat kuat. Kada sekedar pendir aja kada. Karena ilmu yang bermanfaat selalu mendorong pemiliknya untuk selalu dekat dengan Allah dengan perantaran amal sunat. Itu yang disebutkan dalam Al-Quran kalau walikullin darajatun mimma amilu wa ma rabbuka bighafilin amma ya'malun, kata Allah. Setiap jin dan manusia itu derajatnya akan naik. Ya, akan naik tergantung mimma amilu, kata Allah. Dari apa yang dilakukannya amal ibadatnya tuh ibadah sunat lah. Yang dikehendaki. Kalau wajib sama maghrib tidak adalah 4, kada ada kalau sama pada 3. Subuh 2. Asar 4, zuhur 4. Jadi yang dikehendaki derajat itu naik karena amal sunat, bacaan sunat. Yang paling abdal ibadah sunat itulah salat sunat. Itu lebih abdal daripada naflu gairis shalah. Nah, ibadah sunat salat itu lebih abdal daripada sunat yang lainnya. Itu yang disebutkan dalam Al-Quran, wala zikrullahi akbar. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wala zikrullahi akbar. Itu dalilnya. Makanya Nabi itu dari maghrib sampai isya itu sembahyang sunat. Sudah kita kisahkan kalau ada lagi tamu datang, udah maghrib datang tamu, bahajat sidin peringan sembahyang, diringankan sini sembahyangnya. Habis sembahyang lagi sidin. Nah, datang lagi. Ini contoh. Nah, itu yang paling aula ibadah kita lah. Salat sunat itu paling aula bagi nang kawa lah. Cuman itu aula, sangat aula sekali lah. Karena yang dilakukan oleh Rasulullah. Jadi tidak ada orang kuat hakikat hanya pendir saja, tapi ibadah sunatnya kada banyak tuh, kada bujur. Lihat guru sekumpul kayak apa ibadah sunatnya. Itu fakta. Syekh Al-Banjari kayak apa? Itu fakta. Itu guru kita, itu contoh kita. Jangan hanya sekedar pendir hakikat jalan nur macam-macam di warung misalnya lah, tapi ibadah sunatnya kosong, kada bujur. Itu tadi sudah Al-Quran dalilnya jelas. Makanya di sini sampai kita disuruh menjaga mata, karena mata ini membahayakan apabila memandang yang diharamkan. Jadi mulai syariatnya tuh betul-betul terjaga. Apabila terjaga, hijab hati kita kepada Allah tuh semakin menipis, semakin nyaman kita beribadah kepada Allah. Nah, pilihnya hijabnya kandal, ya barat koler beribadah. Nah, jadi dibahas oleh para ulama masalah maksiat jahir dulu, maksiat anggota kita ini. Adapun kelebihan menyalahi akan syahwat matanya dan syahwat farajnya yang amat besar pahalanya itu, yaitu orang yang meninggalkan yang demikian itu sebab takut akan Allah Ta'ala serta kuasa ia berbuat akan yang demikian itu, maka dia tiada diperbuatnya akan dia, dan sampailah kepada martabat orang yang siddiqin, orang yang benar hatinya, benar lahirnya, benar dia melaksanakan niatnya.
Ya, ada kita ini berniat, kalau berniat berbuat baik, tapi pindah bisa kada jadi lah, karena kondisi dan keadaan macam-macam bisa kada jadi, karena dipengaruhi oleh keadaan. Aku pila payu kena hendak bersedekah misalnya, pas payu gangguannya banyak. Nah, itu berarti niatnya kada bujur, itu bukan orang sidikin namanya. Itu tidak mencontoh Rasulullah. Rasulullah itu sifat sidin yang pertama as-sidqu, jujur, benar dalam segala hal. Jadi mun nyanang asa kada anu kada usah dulu berniat. Kalau sudah dapat saja nyar langsung. Inya dikajut nang itulah, dikajut, dipaksa dan dikajut. Bila berdahulu berniat ujiannya gana. Bila berdahulu ujiannya gana. Nah. Seperti sabda Nabi SAW, man asyaka pa'appa pakatama pamata pahuwa syahidun. Luar biasa lah pahalanya orang yang menahannya. Rasulullah bersabda barang siapa asyik akan perempuan maka menegahkan daripada berbuat akan haram itu, maka menyembunyikan ia akan yang demikian itu keinginan asyiknya tadi, maka mati ia dalam keadaan mati syahid. Ini sedang asyik sudah, berduaan sudah, tapi ilmunya yang bermanfaat, nurnya Allah kawa menahani. Kadainya menahan itu karena ilmunya, karena ibadahnya, dan disembunyikannya itu matinya, maka kondisinya pada saat itu dia mati syahid. Nah, karena terpelihara dari yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu aja kekuatan hatinya aja, belum lagi beribadah. Barang siapa asyik akan perempuan maka menegahkan daripada berbuat akan haram itu, maka menyembunyikan ia akan yang demikian itu. Yang demikian itu yang asyik tadi, maka mati ia, yaitu mati syahid. Jadi sesuatu yang maksiat itu kan sudah maksiat, cuma maksiatnya maafuk lah dengan bertobat langsung. Kadang ada tagawi lah, sama kita memandang reaksi nafsu ada, itu maksiat sebenarnya. Nah, itu kadang-kadang disembahyangin bisa datang kena. Nah, khayalan itu datang gara-gara kita hendak sembahyang tadi. Nah, mulai di rumah balik lihat macam-macam tuh lah, mata kita nih balik lihat macam-macam, datang tuh kena sembahyang. Karena memang nafsu tadi yang mau undang. Padahal kita sudah auzubillahi minasyaitonirrajim yang dibaca. Nah, makanya itu gambaran Rasulullah ketika Isra itu apa? Ketika beliau berjalan, yang pertama dalam perjalanan yang mengganggu siapa? Sebelah kanan Yahudi, kemudian sebelah kiri Nasrani, kemudian di depan dunia. Tapi Rasulullah mursyidnya siapa? Karena Jibril. Itu yang disebutkan dalam Al-Quran, ma jagal basaru wa ma tagha, dalam surah An-Najm. Nabi lurus apa yang dituju dan tidak melampaui batas karena ada pembimbing. Setelah selesai bertanya Nabi, siapa yang sebelah kanan tadi? Yahudi. Jika kita menoleh, maka umat kamu akan cenderung ke perilaku Yahudi. Sebelah kiri Nasrani, jika kamu mau merespon, maka umat kamu akan cenderung mengikuti budaya Nasrani. Jika nang di mukanya direspon, maka umat kamu akan senang dunia berataan. Nah, tapi Nabi kada. Artinya kita sembahyang tuh kayak itu maksudnya. Itu contoh saja. Kita sembahyang tuh bermacam-macam waswis yang datang. Tapi karena ada ilmunya, kalau Nabi tadi Jibril, mursyidnya yang membimbing, kita siapa? Ilmu dan puat. Puat itu artinya hati yang kecil, yang memandang sesuatu yang hak dikatakan yang hak, memandang yang batil dikatakannya maka jabal fuadu ma ra'a, kata Allah dalam Al-Quran. Nah, itu. Cuma kita kadang-kadang bila melihat nang hak kada tagawi, melihat nang batil tagawi karena kalah dapat nafsu.
Nah, jadi mulai mata dijaga dulu. Maka bila urusan nang perempuan ini kada tahu anum tuha, soalnya nafsu tuh kada betuha kada anum, yalah. Sama aja. Dan lagi sabda Nabi SAW, sab'atun yuzilluhumullahu ta'ala fi zillihi yawma la yazilla illa zilluh. Wa adda minhum rajulan da'athu imra'atun zatu jamalin wa hasbi ila nafsiha faqala inni akhafullaha rabbal alamin. Artinya ada 7 orang yang menaungi akan Allah Ta'ala. Mereka itu menaungi oleh Allah Ta'ala akan mereka itu di dalam naungan arasnya pada hari kiamat. Yang tiada ada naungan melainkan naungan arasnya Allah. Dan membilangkan ia daripada mereka itu, nah, jadi orang-orangnya karena dapat naungan Allah nih, akan seseorang laki-laki yang menuntut akan dia oleh perempuan yang mempunyai bangsa yang baik dan sangat elok rupanya kepada berbuat zina akan dia. Nah, itu dicontohkan. Jadi ada seorang pemuda yang diajak oleh perempuan yang cantik, orang bangsawan, ya, untuk melakukan sesuatu yang terlarang. Maka ia berkata, pemuda tadi, bahwasanya aku takut akan Allah Ta'ala, Tuhan sekalian alam. Itu jawabnya. Artinya kawam mempertahankan tidak melakukan perbuatan yang terlarang. Faqadaruya anna Sulaiman ibn Yasar rahimahullah ta'ala kana min ahsanin nas wajhan. Padakhalat alayhi imra'atun fasa'alathu nafsahu famtana 'alaiha wa kharaja hariban min manjilihi wa tarakaha fihi. Qala Sulaimanu fara'aitu tilkal lailata fil manam Yusuf alaihi salam wa ka'anni aqulu lahu anta Yusuf qala na'am ana Yusuful ladzi hammamtu wa anta Sulaimanul ladzi lam tahumma. Artinya diriwayatkan oleh seorang ulama bahwasanya bahwasanya Sulaiman ibnu Yasar rahimahullah adalah daripada orang yang terlebih baik mukanya. Artinya cantik lah. Sulaiman ini cantik orangnya. Maka masuk kepadanya seorang perempuan yang elok mukanya, menggoda. Maka menuntut akan Sulaiman itu akan berbuat zina. Ayo, ini cobaannya lah. Sulaiman ini orangnya hebat juga, lah cantik juga. Nang masuk nih cantik lagi. Artinya kalau diukur-ukur secara nafsu tuh bisa berjadian, itu maksudnya telah. Nah. Jadi bibinian tadi menuntut akan Sulaiman itu akan berbuat zina dengan dia. Maka menegahkan ia Sulaiman akan dirinya di dalam hatinya, menolak dalam hati Sulaiman daripada berbuat zina itu, dan keluar ia padahal ia lari daripada rumahnya itu. Jadi Sulaiman ini keluar dan lari meninggalkan perempuan tadi. Dan meninggalkan ia Sulaiman akan perempuan itu di dalam rumahnya itu. Maka kata Sulaiman rahimahullah, maka aku lihat di dalam tidurku. Nah, ini perbandingan. Kalau Nabi Yusuf diceritakan dalam Quran, wahammat bihi kata kalimatnya. Artinya dalam Al-Quran itu sama-samahan hendak. Nah, tapi itu kadang itu maksudnya lah. Adakah itu? Itu andai kata. Ya, makanya Al-Quran itu hati-hati menerjemahkan.
Maka kata Sulaiman rahmatullah, maka aku lihat di dalam tidurku pada malam itu bermimpi sidin akan Nabi Yusuf alaihissalam, dan seolah-olah aku berkata bagi Nabi Yusuf, engkau Nabi Yusuf? Maka bersabda, ya akulah Yusuf yang mempunyai himmah, dan engkau Sulaiman yang tiada bagimu himmah. Nah, artinya kalau aku jadi Nabi Sulaiman dalam Al-Quran itu dikatakan aku hendak dan Zulaikha hendak, tapi kadang itu maksudnya. Sedangkan ikam Sulaiman bibiniannya jangan hendak, tapi ikam kada wajar aja ikam kau lari. Amlah itu maksudnya. Wajar aja ikam kau meninggalkan. Coba aku kejadian aku. Mana di rumahnya pulang janganlah di rumah raja. Napa ayatnya tuh? Daula ra'a burhana rabbih. Kata kalau seandainya Allah tidak melihatkan dalil-dalil, nah bila dibawa dengan laula itu berarti kada terjadi seperti itu. Nabi Yusuf kada terjadi lah maksudnya, karena Nabi Yusuf itu maksum, kada ada keinginan Nabi Yusuf itu, cuma andai kata Nabi Yusuf hendak dan Zuli hendak, andai kata, tapi kada itu maksudnya. Al-Quran itu tidak seperti itu maksudnya. Ini banyak menerjemahkan sama-sama hendak, kadang itu maksudnya. Karena Nabi itu maksum dijamin tidak maksiat. Nah ini perbandingan. Kalau ikam Sulaiman lari, ikam dasar kada hendak, bibiniannya hendak. Tapi kalau aku kisahnya kayak itu. Tapi Allah yang menjaga. Nah ini cerita tentang godaan perempuan. Jadi sebutkan maksud himmah di sini ialah godaan besar yang seandainya Nabi Yusuf alaihissalam tidak dikuatkan dengan keimanannya kepada Allah Ta'ala, sudah tentu ia akan jatuh dalam kemaksiatan. Nah itu maksudnya. Nah jadi kita jangan menganggap enteng kita memandang perempuan. Nah, walaupun kita kadang melakukan, tapi kalau memandang itu dengan perasaan reaksi nafsu itu berdosa. Kalau terus menerus dosa kecil menjadi besar. Walaupun itu gugur dengan wudhu kita, ya gugur ajanya, tapi jangan diikuti terus. Nah, jangan diturutakan terus. Karena itu menghalangi kita untuk beribadat sunat lah. Mau wajib tak gawe aja, nang sunatnya nih nang berat kena. Awan waktu sembahyang datang itu kena. Nang kita ketujuh itu nah datangnya, karena memang itu di hati kita lah. Habis sudah. Al-babur rabi fi afatil lisan. Bab yang keempat pada menyatakan kebinasaan lidah. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullah, "I'lam anna khataral lisani azimun wala najata min khatarihi illa bisumti." Falidzalika madaha Rasulullah SAW as-sumta wa hassa alaihi faqala man samata naja, ujar Rasulullah. Ketahui olehmu hai segala orang yang berkehendak menjalani akan jalan akhirat, bahwasanya kebinasaan lidah itu amat besar dan tiada lepas daripada kebinasaan lidah itu melainkan dengan diam daripada berkata-kata. Artinya lidah kita ini tidak akan terlepas daripada kebinasaannya lidah itu melainkan dengan banyak berdiam dari berkata-kata. Maka karena demikian itulah memuji Rasulullah SAW akan orang yang diam itu dan menyuruh ia atasnya, maka ia bersabda, man samata naja, ujar Rasulullah, barang siapa banyak berdiam niscaya lepas daripada kebinasaan lidah itu. Nah jadi kita berpandir aja ada binasanya. Apalagi pandir kita nih menyinggung orang, makinnya lah. Menyinggung orang itu makinnya sudah. Atau mengambung orang kada boleh juga. Mengambung orang kada boleh, sakit orang gugur. Paham kan maksudnya? Artinya orang tuh kada bujur, anunya nang diambung tuh kada bujur. Lah, nang diambung tuh kada bujur. Maambung tadi Pak, apa berdosa tuh? Artinya ambungan kita tuh bakar ramput.
Munnya bujur pang, berdosa juga kita. Inya bangga kina diambung. Kadang kanannya nih, kina ada babnya sini khusus. Apa hukumnya maambung orang? Mun maambung bujur sakit orang kasihan bugurnya. Jadi kadang kanannya maambung orang tuh, munnya bujurnya orangnya bangga diambung. Berdosa juga kita. Hah? Mun supaya membayar di warung, ini berarti ini orang pamalar ngarannya. Mun diambung-ambung lalu mau membayari di warung. Jadi banyak kita nih kesalahan tuh banyak sebenarnya. Itu perlu tahu kita. Kalau kita bujur-bujur hendak menuju apa? Keridaan Allah. Kada sekedar ibadah aja kada, tapi nang membinasakan ibadah kita tuh banyak. Itu perlu tahunya kita. Dan sabda Nabi SAW, as-sumtu hikmatun wa qalilun fa'iluhu. Artinya diam itu mempunyai ilmu hikmah, yaitu ilmu yang kebanyakan manusia tiada mengetahui akan dia, yaitu ilmu laduni. Nah, hikmah itu ilmu laduni. Nah, pemberian Allah nang orang kada tahu, inya tahu. Nah, dan sedikit orang yang mengerjakan akan diam itu. Jadi diam itu termasuk ilmu laduni. Apalagi pemandir orangnya lah. Ngalih berdiam tuh. Dan lagi sabda Nabi SAW, man yatakappal li bima baina lahyaihi wa rijlaihi atakappal lahu al jannata. Artinya barang siapa mengakui bagiku dengan memeliharakan barang yang antara dua dagunya, yaitu lidah, dan memeliharakan akan barang yang antara dua kakinya, yaitu farj. Nah, jadi lidah dan farj ini memang luar biasa lah. Nah, kalau kita tuh cangang, kalau binian ada reaksi nafsu, pasti bergerak tuh. Nafsunya bergerak. Karena kita berdua tuh yang satunya setan. Nah. Dan memelihara akan yang barang antara dua kakinya, yaitu farj atau zakar. Disebutkanlah, niscaya aku akui jar Nabi baginya dengan masuk ke dalam surga. Kalau nang dua nih kawa menjaga, ku akui jar Nabi itu akan masuk surga. Waruya anna Mu'adza ibn Jabalin radhiyallahu anhu qala ya Rasulullah ausini qala u'budillaha ka'annaka tarah wa udda nafsak fil mauta wa in syi'ta amba'tuka bima huwa amlaku laka min haja kulli wa asyara biyadihi ila lisanih. Artinya, dan diriwayatkan oleh setengah ulama bahwasanya Mu'adz ibnu Jabal radhiyallahu anhu berkata ia bagi Rasulullah SAW dengan katanya, ya Rasulullah, pesan olehmu akan daku, atau nasihati olehmu akan daku, on Rasulullah nih. Maka Rasulullah menjawab, perbuat olehmu akan ibadat akan Allah Ta'ala, seolah-olah engkau melihat akan dia Allah. Nah, itu khusyuk artinya lah. Seolah-olah engkau melihat, ini makam ihsan berarti. Nah, jadi orang yang seakan-akan kau melihat Allah dan beribadah berarti khusyuk orang nih. Kada ingat orang lain artinya. Nah,
Kayak apa kita? Kada kau melihat dengan mata kepala. Jelas sudah kada kawan. Karena Allah tuh kada berbentuk. Karena Allah tuh laisa kamitslihi syai'un. Jadi kita hanya meyakini dengan iman kita waktu sembahyang itu. Lah, meyakini dengan keimanan kita bahwa Allah tuh selalu beserta kita. Paling tidak itu kita mengatakan Allah beserta kita. Tapi bacaannya bujur, Fatihahnya bujur, lah, samunyan bujur tuh. Bacaan sunatnya, ruku, sujudnya bujur. Mengatakan ya Allah Ta'ala terus nang menolongi sembahyang. Itu caranya sekurang-kurangnya. Supaya jangan yang lain masuk ke dalam hati. Apabila kadaka itu di hati ini macam-macam bina waktu sembahyang. Itu fakta berataan aja kita kayak itu. Nang alim karena kada alim sama, kada belain. Kada kita pang nang mendatangkan lah kita dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita ini kada kau berdiam, terus menuntut bagaimana caranya supaya mengurangi waswis di dalam sembahyang. Karena itu perintah Allah. Aqimis salata li zikri, kata Allah dalam surah Taha. Ya Allah, dirikan olehmu sembahyang semata-mata hanya aku nang diingat ya Allah Ta'ala, jangan yang lain. Kalau ketika kita sembahyang tuh mengingat yang lain, berarti yang lain tuh sejajar dengan Allah. Nah ini bahayanya. Nang disuruh Allah aja kenapa ingat kunci? Berarti kunci itu sejajar dengan Allah. Itu bahayanya. Seumpama kunci. Maka kunci hilang tuh waktu sembahyang rancak dapatnya yang ada. Nah itu kan artinya kebangetan kita waswisnya tuh. Ini yang perlu kita renungkan, ini yang perlu kita tafakurkan ibadah kita. Perbuat olehmu akan ibadat akan Allah Ta'ala ya Rasulullah, seolah-olah engkau melihat akan dia Allah. Dan bilangkan olehmu akan dirimu di dalam bilangan orang yang mati. Artinya banyak ingat mati, wahai Mu'az, kata Rasulullah. Bila ingat mati, takutan tuh kita. Takutan, maksiat itu paling tidak ukurannya. Nah itu yang disebut dalam Al-Quran. Apa dalam Al-Quran? Alladzi surah Muluk itu. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Nah ahsanu amala ini siapa yang terbaik aktivitasnya beramal untuk sang mati, itu maknanya. Ahsanu amalu, sebaik siapa yang terbaik beramal. Amal itu untuk bekal mati. Dan jikalau engkau berkehendak, niscaya aku kabarkan akan dikau daripada barang yang terlebih memiliki bagimu daripada sekalian itu, dan mengisyaratkan ia Rasulullah dengan tangannya kepada lidahnya. Nah, jadi Nabi Mu'az, lidah dijaga. Lidah kita ini kecil ringan tapi dampaknya besar. Dampaknya besar. Akibatnya besar. Bisa besar pahalanya, bisa besar dosanya. Itu lidah kita. Wa anis Siddiq radhiyallahu anhu annahu kana yada'u hajaran fi pihi yamna'u biha minal kalam wa kana yusiru ila lisanihi wa yaqulu haja auradani al-mawarida. Diriwayatkan daripada Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu bahwasanya adalah ia menaruh akan batu di dalam mulutnya supaya menegahkan ia dengan dia mulut itu daripada berkata-kata. Ayo
Bayangkan Sayyidina Abu Bakar udang sudah dijamin oleh surga, masuk surga, masih berupaya menahan lidah dengan cara mengulum batu bahasa kita. Sudah dijamin tuh, dan sahabat yang paling top masih berupaya berikhtiar untuk menjaga mulut supaya jangan banyak bicara, karena mulut tadi sangat berbahaya. Bagaimana kita akan dijamin masuk surga? Paling tidak kita memahami. Bila hendak bepandir, apa nang dipandir nih? Muncagar, menyinggung kawan atau menyembeti orang, tahan dulu. Nah itu artinya yang kita baca nih, seperti contoh Abu Bakar Sidin sudah dijamin masuk surga, masih melakukan ikhtiarnya dengan mengulum batu supaya jangan banyak bicara. Kita paling tidak harus ingat sebelum mengeluarkan kata-kata apa garang dikatakan nih. Nah itu jari Nabi apa? Man kana yu'minu billahi wal akhir falyaqul khaira. Kalau bujur-bujur beriman kepada Allah, maka apabila berkata, berkatalah yang memberi faedah. Kada kawa au liyasmut, banyaknya badiam ya Rasulullah. Nah. Supaya menegahkan dengan dia batu itu daripada berkata-kata, dan adalah mengisyaratkan ia Abu Bakar kepada lidahnya itu dan berkata, ya inilah yang mendatangkan akan daku beberapa kejahatan. Sidin masih mengakui kalau aku banyak pandir timbul kejahatan. Nah, karena sahabat tuh kada dijamin lagi lah, nang dijamin hanya Rasulullah. Sahabat kada dijamin, bahkan sahabat tuh ada nang murtad. Nah makanya itu, jadi kita jangan pernah merasa aman dengan hakikat kita, dengan ibadah kita, dengan kebajikan. Jangan pernah, sahabatnya pernah ada yang murtad. Kurang apa? Menjadi khadamnya Rasulullah lagi. Jadi kita kada boleh merasa aman. Orang yang sudah kenal dengan Allah jangan pernah merasa aman. Kalau merasa aman berarti kita lengah kena. Sampai kafir berbunyi. Mat, sampai ke mat. Nah. Terus sahabat Rasulullah nang murtad itu siapa artinya? Kirkirah. Khadamnya Rasulullah nih. Terjadinya murtadnya itu ketika di zaman sahabat Abu Bakar. Ada yang namanya di zaman Rasulullah itu Musailamatul Kadzdzab yang mengaku nabi. Nah itu ceritanya tuh. Nah, sahabat Rasulullah coba bayangkan. Apalagi kayak kita nih, jangan pernah merasa aman. Itu yang disebutkan dalam Al-Quran, apa aminu makrallah. Apakah kita merasa aman dari makar Allah? La ya'manu makrallahi illa qaumul khasirun, kata Allah. Tidak ada yang aman dengan kebajikannya, dengan ibadahnya, illa qaumul khasir, malaikat kaum yang rugi. Kita ini kada kawa mengandalkan amal, kada kawa. Kita tuh mengandalkan Allah. Jadi jangan pernah merasa aman dengan ibadah kita, dengan zikir kita, dengan kebajikan kita. Makanya disebutkan oleh ulama ulama tasawuf, man arafallaha lam yaskun ilallah. Barang siapa kenal dengan Allah, jangan merasa aman dengan Allah. Fa inna fis sukuni darbam minal amni. Nah, orang yang merasa aman dengan makar Allah itu bagian dari apa? Bagian daripada apa? Kerugian. Artinya kita selalu khauf, makanya kita selalu berdoa, Allahumma nas'aluka bihusnul khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Itu doa kita. Jadi Ibnu Mas'ud, barang siapa merasa aman dengan ibadahnya, dengan kebajikannya, dipastikan orang itu su'ul khatimah. Jadi kita aman tuh dengan Allah, bukan dengan amaliyah kita. Kalau kita merasa aman dengan amaliyah, berarti kita berpegang kepada amal. Itu kelirunya lah.
Amal ini anugerah Allah, kita masuk surga karena rahmat Allah. Sampai kan sudah? Sampai. Amat, mana amat? Itu perintah yang tinggi, kita belum sampai bermendak. Dan kata Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, Wallahilladzi la ilaha illahu ma min syai'in ahwaja ila tulis sijni minal lisan. Artinya demi Allah yang tiada Tuhan melainkan Ia, tiada daripada sesuatu yang sangat berkehendak kepada melanjutkan akan memenjarakan akan dia itu, yaitu daripada lidah. Nah, jadi lidah ini dijaga benar supaya jangan sampai keluar dari lisan kita sesuatu yang menyinggung atau sesuatu ucapan-ucapan yang sia-sia. Dan kebinasaan lidah itu yaitu ada 20 perkara. Jadi lidah kita ini ada 20 macam yang bisa membinasakan ucapan-ucapan kita ini. Nah, al-afatul ula al-kalamu bima la ya'ni. Sampai sudah nah? Lah, sampai. Namanya pinarannya Bang. Jadi kita bertaruh saja. Sampai sini dulu kita. Karena ini awal-awal masalah kebinasaan lisan kita. Ada 20 macam. Mudah-mudahan apa yang kita baca malam ini menjadi ilmu pengetahuan kita, sehingga kita mudah-mudahan mendapat taufik dari Allah Subhanahu wa taala, dan berniat kita apa yang kita ketahui ini untuk mengamalkan apa nih? Saruan. Ya, kena imbah berdua. Mudah-mudahan Allah mengampuni segala kekurangan kita dan dosa-dosa kita, dosa lahir dan batin, dosa kedua orang tua kita, dosa anak istri kita, dosa guru-guru kita, dan dosa kaum muslimin seluruhnya. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa rabbi zidna ilma. Allahumma ja'alna ya Allah min ibadikal mukhlasin, min ibadikal syakirin, min ibadikal sabirin, min ibadikal sadiqin, min ibadikal khashi'in, min ibadikal zakirin, min ibadikal muqarrabin, min ibadikal salihin, min ibadikal muttaqin bihaqqi hajal majlis birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Basaruan gasan jamaah majelis Jannatul Ma'wa malam esok atau malam minggu habis isya, acara maulid di Bai Salajur Mahaul Abah Ajau. Nah, di rumah lah. Jadi ini sarwe memang anggota maulid, tapi ini disarwe oleh beliau barataan nang mangjok tadi. Sebenarnya Mahaul anak Sidin. Baca maulid di Bajak adalah sekadar bagaimana setengah jam. Ya, sudah. Ajan.